moderator Sohibul Bait Landscape Politik Lokal Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Saya sebagai orang yang agak jauh, kebetulan tinggal bertetanggaan dengan Jawa Barat. Saya di Tangsel kebetulan, tapi keluarga besar saya semuanya di Kota Bekasi. Satu kota yang bagi saya sih rasa kabupaten. Judulnya saja kota, tapi kehidupan dan segala macamnya sih rasa-rasanya seperti kabupaten. Tiga pembicara yang lain yang saya hormati gitu ya, yang sudah terlebih dahulu memberikan paparan-paparan penting terkait dengan outlook politik 2024, khususnya spektrum Jawa Barat, saya kira sudah banyak menguliti berbagai hal. Saya sebagai orang yang di akhir mestinya cukup mengamini dan baca doa-doa pendek, Bang. Karena pastinya teman-teman Jawa Barat pasti lebih tahu terkait berbagai hal dan dinamika. Karena saya juga sebagai orang jauh melihat Jawa Barat yang juga dari jauh tentu saja, jadi mohon dimaafkan kalau ada beberapa kesalahan, mungkin ada beberapa data dan perspektif yang kemudian mungkin kurang match dan nggak nyambung. Tapi secara umum mungkin saya akan bicara secara keseluruhan ya. Kalau dibaca rata-rata untuk 2024 memang tentu figur Ridwan Kamil atau Kang Emil gitu menjadi salah satu yang cukup potensial untuk diperhitungkan untuk 2024. Dalam berbagai survei yang dilakukan oleh saya dan teman-teman, lembaga survei yang lain, Caimin atau Ridwan Kamil selalu masuk dalam bursa capres yang potensial maju di 2024 ya. Terutama karena elektabilitasnya. 5 besar itu bukan perkara gampang karena sudah banyak tokoh calon, entah itu elit partai, entah itu ketua umum partai, sudah roadshow, sudah bikin baliho, sudah bikin pencitraan, sudah bikin macam-macam kegiatan politik yang sudah dikapitalisasi, tapi tidak pernah masuk dalam 5 besar ya. Elektabilitas mereka itu tetap stagnan, orang bukan semakin suka, justru makin sebal. Di tengah kesulitan ekonomi dan hidup di tengah pandemi, kalau kita semua ngeliat spanduk dan baliho itu bukan simpati yang didapat, tapi rasa sebal, Pak. Ini kok orang hidup asik sendiri gitu, orang berkelahi dengan hidup, berkelahi dengan ekonomi, tiba-tiba ada elit yang kemudian seakan-akan dia tebar logistik untuk sesuatu yang hanya untuk dirinya, bukan untuk kepentingan rakyat. Makanya kalau bicara politik secara umum, kalau kita bicara tentang capres ya, tentu Gubernur Bandung saat ini merupakan salah satu orang yang masuk dalam radar survei, selalu masuk dalam 5 atau 6 besar. Itu pertama. Yang kedua, ya suka tidak suka, negara kita ini kan secara tidak langsung ataupun secara langsung dikuasai dan dikendalikan oleh rezim partai politik. Jadi kalau kita belajar tentang sistem politik, suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikuasai oleh rezim partai politik. Kang Emil boleh punya popularitas dan elektabilitas yang relatifly oke, masuk 5 besar, tapi kalau tidak mendapatkan dukungan partai, kok rada-radanya agak sulit. Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Politik disebutkan bahwa capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. Itu akidah politik yang nggak bisa diganggu-gugat. Yang bisa menentukan semua, bisa berubah atau tidak, ya hanya partai politik. Artinya apa? Caimil tentu, atau Kang Emil, saya orang Madura jadi Cak terus jadi. Kang Emil ini tentu salah satu hambatan yang agak sedikit serius menurut saya adalah bagaimana mendapatkan kendaraan partai politik. Jadi menurut saya sudah tepat ketika Kang Emil itu beberapa waktu yang lalu misalnya sudah mulai sounding kemungkinan tahun depan hasil ikhtiar itu harus masuk menjadi bagian dari salah satu partai politik tertentu. Tentu Kang Emil sudah berpikir realistis bahwa tidak mungkin bisa maju sebagai capres itu hanya melalui calon perseorangan. Tidak mungkin misalnya melalui jalur independen seperti jalur-jalur kepala daerah. Saya mau lanjut bahwa negara kita itu dikuasai dan dikendalikan oleh partai politik dalam konteks itu. Yang buat undang-undangnya tentu adalah elit-elit partai, karena di situ ada DPR dan pemerintah. Yang bikin ambang batas presiden juga adalah DPR dan pemerintah. Kalau kita mau jadi anggota KPU dan Bawaslu juga harus dekat-dekat dengan partai politik, karena yang memilih mereka itu adalah Komisi 2, isinya semuanya orang partai politik. Apalagi mau jadi komisioner KPK juga harus baik-baik dengan partai politik. Yang milih itu adalah Komisi 3, semuanya adalah anggota DPR dari partai politik. Apalagi mau jadi auditor seperti BPK, tidak langsung nomenklatur
dan sistem politik kita itu diatur dan dikendalikan oleh partai politik. Terlepas suka tidak suka kita semua terhadap partai politik. Apalagi bahkan untuk sesuatu yang tidak ada urusannya langsung dengan partai dalam banyak hal ya, partai politik menjadi pilar demokrasi yang tidak terbantahkan kuat. Tapi sayangnya di kita itu sekalipun partai politik cukup dominan pengaruh dan penetrasinya dalam urusan politik, tapi partai ID kita rendah. Ada sekitar 19,8% ya dari survei-survei yang kita lakukan. Tidak pernah misalnya lewat dari 20% orang yang merasa dekat atau merasa menjadi bagian dari partai politik. Jadi kenapa alergi? Alasannya banyak. Tentu yang paling menonjol adalah karena partai politik ini kan hanya hadir jelang kalau mau pemilu saja. Kalau nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, ya partai politik ini kan terkesan lah ya mutu walayah ya. Ada, tapi kelihatan nggak ada gitu loh Bang. Ketika badai COVID melanda di banyak tempat, bantuan-bantuan sosial itu bukan datang dari partai politik, dari Pemda gitu ya, dari pemerintah pusat dan lain. Padahal yang juga punya struktur kekuasaan politik yang punya penetrasi kuat hingga RT dan RW adalah partai politik. Saya selalu bilang nih, secara terbuka di berbagai tempat, partai politik itu akan indah dan asyik kalau selama pandemi ini kantor-kantor partai mereka dari pusat hingga daerah menjadi tempat penyalur dan penampung aspirasi orang yang sedang kesulitan menghadapi pandemi, baik dari kesehatan ataupun ekonomi. Tapi kan problemnya mereka buka nggak itu kantor-kantor partai. Kalau saya misalnya sebagai orang Jawa Barat, kalau kita ingin mengadukan nasib ke partai, misalnya sulit cari obat batuk, sulit untuk mencari apa kemarin itu minyak kayu putih, kan nggak mungkin kita datang ke partai politik. Nah, saya membayangkan partai itu menjadi tempat partner bagi masyarakat yang sedang berkelahi kesulitannya dalam hidup. Syukur ya kalau mereka bisa memberi bantuan langsung. Minimal pengurus-pengurus partai itu memberikan akses dan kemudahan. Misalnya datang ke puskesmas, ke RSUD, ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya yang begitu berlimpah. Karena pengaruh partai politik hingga RT dan RW pun juga kuat, Mbak. Bahkan kalau mau jujur, pemilihan ketua RT dan RW harus dekat-dekat dengan elit partai kok. Apa yang tidak ada yang bisa dikendalikan oleh partai politik? Itu yang saya sebut sebagai satu paradoks dalam demokrasi kita di Indonesia. Satu sisi partai politik cukup dominan dan penting, tapi pada saat yang bersamaan, hampir 80% masyarakat itu alergi untuk menjadi bagian dari partai politik. Bahkan kalau kita melihat elit-elit partai politik yang ingin bertanding di 2024, itu kan elektabilitasnya nggak seberapa. Mungkin hanya Prabowo Subianto ya, yang angkanya kurang lebih 20%, tapi kan Prabowo bekal dan tabungan elektabilitasnya cukup lama. sudah sudah hampir 15-20 tahun kan depositnya, popularitas dan elektabilitasnya. Dalam logika statistik, dalam logika survei, 20% yang saat ini atau 30% lah saat ini yang dimiliki oleh Prabowo misalnya, itu kan tidak cukup aman secara psikologis untuk modal penting memenangkan pertarungan di Pilpres. Kecuali elektabilitas Prabowo itu 35, 40 ke atas, sepertinya kalau trennya positif akan mudah untuk memenangkan pertarungan. Tapi kan Prabowo tidak naik dalam konteks itu. Betul selalu ranking dalam survei, tapi trennya tidak naik. Mau sebut merek Bang, takut dianggap sebagai downgrade gitu. Kalau kita melihat ketua umum partai yang ya agak genit-genit ingin maju di 2024, elektabilitasnya nggak pernah muncul secara signifikan di survei, di bawah angka 1%, Mbak. Itu apa? Partai yang punya tiket tidak punya pengaruh secara signifikan terhadap opini publik seperti Ganjar, seperti Anies, ataupun muncul dari klaster menteri. Belakangan misalnya Sandiaga Uno kemudian secara signifikan muncul sebagai orang yang dinilai oleh publik juga layak untuk bertanding di 2024. Elektabilitasnya naik secara signifikan, ataupun muncul nama Erick Thohir gitu ya. Ada nama Risma, ada nama Sri Mulyani dan dari saya. Mohon izin Pak koordinator yang punya host, bisakah saya dijadiin co-host atau host? Ada beberapa data yang mesti saya tampilkan ya, mungkin 1 sampai 4 slide. Saya sudah bisa share screen? Sebentar, sedang dialihkan, Mas Adi.
Oke, sudah bisa Mas Adi? Sudah bisa share screen, silakan. Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya agak sedikit mau share beberapa slide yang ini sebenarnya adalah bagian dari keping-keping dari survei nasional yang saya sering lakukan. Saya coba untuk sedikit kompilasi tentang specifically bicara tentang peta Jawa Barat secara umum, elektabilitas partai gitu ya, tentang capres, terhadap kinerja pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah suara Jabar yang kita ramu dari berbagai survei ya. Nah, kalau kita bicara tentang elektabilitas partai, ini data-data rata saya dapat dan kolek itu pada bulan Juni 2021. Ya, kurang lebih 5 bulan yang lalu lah gitu ya. Jadi kalau ditanyakan kepada publik orang Jawa Barat, kalau mau pemilu ataupun pileg saat ini dilakukan, kira-kira partai apa yang akan dipilih? Jadi PDIP tetap kuat gitu ya, Gerindra tetap kuat, kemudian ada PKS, Golkar dan seterusnya dan seterusnya. PDIP sementara ini menjadi partai terdepan di Jawa Barat. PDIP mampu menyalip Gerindra dan PKS yang menempati urutan 1 dan 2. Ini untuk perolehan suara DPRD provinsi ya, bukan DPR pusat. Walaupun secara margin of error, perolehan PDIP dengan Gerindra dan PKS itu masih dalam rentang yang cukup kompetitif lah, levelnya sama. Artinya apa? Kalau kita mendengar dari beberapa pemaparan pemateri-pemateri sebelumnya, memang nyaris tidak ada yang menang secara dominan di Jawa Barat. Setiap pemilu pemenangnya selalu berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa pemilih di Jawa Barat memang iman politiknya selalu berubah, fluktuatif. Tergantung situasi politik yang cukup berkembang ya. Kalau kita belajar misalnya teori-teori perilaku pemilih, tentu pendekatannya ya multi pendekatan untuk Jawa Barat. Mungkin karena alasan rasional, mungkin karena alasan sosiologis ya, atau mungkin karena alasan yang sifatnya psikologis sehingga migrasi pemilih dari satu partai ke partai yang lain itu agak sulit untuk ditentukan. Ini data bulan Juni lalu loh. Kan kita tahu bahwa yang di Jawa Barat di provinsi sekarang yang menang kan Gerindra, runner up-nya PKS. Tapi ketika di survei kemarin, ketika ditanya kepada publik kira-kira partai apa yang mau dipilih, secara umum mereka ya relatifly ingin memilih PDIP gitu ya. Meski angkanya kurang lebih tidak terlampau berjarak secara signifikan dengan Gerindra, tapi ini adalah potret terkini tentang kekuatan partai politik yang ada di Jawa Barat. 2022 bisa berubah, 2004 juga bisa berubah. Tergantung angin apa yang berhembus kencang ke Jawa Barat itu. Kalau positif ke PDIP, kalau positif ke Gerindra dan negatif kepada yang lain, tentu akan memberikan tons ranking ini tidak berubah. Tapi sebaliknya, kalau negatif pada PDIP, negatif pada Gerindra, yang lain positif, tentu migrasi pemilih itu akan mudah dilakukan. Ini kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Secara umum orang Jawa Barat itu merasa puas sebenarnya dengan kinerja Jokowi. Saya nggak tahu persis apakah karena gubernurnya dulu dinilai punya penetrasi dan mendukung Pak Jokowi. Kalau nggak salah begitu gitu. Yang sementara yang tidak puas juga cukup kuat gitu ya. Ada sekitar 43% masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kenapa saya tampilkan slide soal kepuasan terhadap kinerja Jokowi di Jawa Barat? Saya menduga karena Jokowi misalnya punya pengaruh kuat, terutama persepsi publik terkait dengan kinerja, saya khawatir orang yang di-endorse, orang yang difatwakan, atau orang yang didukung Jokowi di 2024 nantinya, khususnya untuk di Jawa Barat, itu akan dipilih. Ada kecenderungan approval rating gitu, penerimaan publik terkait dengan calon yang di-endorse oleh Jokowi itu akan diterima kalau melihat data-data ini. Artinya apa? Untuk di Jawa Barat sekalipun endorsement dari Jokowi itu menjadi variabel penting. Kalau Jokowi mention ataupun secara gestur tubuh, gestur politik itu dekat dengan salah satu calon untuk 2024, kemungkinan ya, secara mayoritas di Jawa Barat akan memilih apa yang kemudian yang disebut dekat dengan Pak Jokowi. Biasanya dalam logika statistik, kalau itu berjalan linier, seringkali endorsement dari elit ataupun dari presiden sebelumnya itu inline dengan pilihan politik ya. Tentu kalau tidak terjadi erosi dan error di tengah jalan. Itu catatan penting. Ini cuma menggunakan logika linier aja dalam politik.
Lalu misalnya kalau kita tanya, ya kira-kira begitu ke teman-teman di Jawa Barat, masyarakat di Jawa Barat soal kira-kira latar belakang apa yang menjadi penting untuk diketahui secara umum terkait dengan latar belakang capres ya. Masyarakat di Jawa Barat lebih memilih untuk dipimpin oleh militer dibandingkan sipil. Jadi orang Jawa Barat itu memori kolektifnya kalau ditanya apa kira-kira latar belakang capres yang paling oke menurut mereka, ada sekitar 46,2% yang menganggap militer itu lebih layak untuk diperhitungkan. Kemudian sipil, latar belakang sipil 39,2%, kemudian sisanya itu tidak menjawab 14,6%. Sebenarnya kalau di Bata rata-rata, ini kan ada semacam siklus 10 tahunan, Pak. Dulu sejak 2004 sampai 2014 itu kan militer yang berkuasa. Dalam konteks ini tentu saya SBY yang menjadi presiden 2 periode. Setelah itu muncul siklus 10 tahunan. Jokowi tampil sebagai representasi sipil yang menjadi presiden 2 periode, 10 tahun. Nah, kok rada-radanya di 2024 orang itu berandai-andai sepertinya. Kok siklus 10 tahunan itu akan terjadi bahwa latar belakang militer entah itu siapapun nantinya lebih cenderung diminati oleh mereka ya. Sebagai sosok yang dinilai potensial untuk bertanding di 2024. Itu orang Jawa Barat secara umum datanya. Nah, ini kalau kita ingin melihat popularitas tokoh di Jawa Barat. Ya, masih Prabowo, Pak. Ya, dempet-dempetan sebenarnya Ridwan Kamil. Tapi ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Prabowo ini kan hampir sejak 2024, sejak 2004 sebenarnya sudah mulai tunggang langgung gitu ya, luntang lantung, mondar mandir, hilir mudik dalam urusan pencapresan. Jadi wajar kalau Prabowo ini sedikit ya lebih populer ketimbang Ridwan Kamil, sedikit saja ini sebenarnya. Kalau chapter-nya agak lebih besar ya mungkin sama dengan Ridwan Kamil soal popularitas ya. Tapi kalau dibaca secara umum popularitas tokoh menurut dan versi teman-teman di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat yang dikenal oleh mereka, pertama Prabowo, kemudian Ridwan Kamil, ada Anies di situ. Artinya apa? Ya Ridwan Kamil juga perlu waspada juga nih. Ternyata di Jawa Barat Anies juga kuat itu. Padahal ya Anies ini kan gubernur tetangga sebelah gitu. Yang belum tentu Ridwan Kamil ini kan dikenal misalnya di Jakarta ataupun seterusnya. Ada Somad, Ustadz Somad gitu. Ustadz Abdul Somad juga cukup populer di Jawa Barat. Mungkin karena di Jawa Barat itu dikenal sebagai wilayah yang cukup Islami gitu ya. Dekat dan kaya dengan kelompok-kelompok Islam yang saya kira sampai sekarang cukup dinamis. Ada Sandi yang cukup dikenal, ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Puan, dan ada Ganjar Pranowo. Jadi secara umum ini adalah nama-nama sebenarnya yang selalu muncul dalam berbagai survei. Jadi kalau misalnya muncul nama Ridwan Kamil, muncul Prabowo, ataupun nama di luar Jawa Barat seperti Sandi, AHY, Puan, dan Ganjar, itu adalah mereka yang secara tidak langsung di berbagai provinsi termasuk di Jawa Barat sudah mulai dikenal ya popularitasnya oleh masyarakat. Itu kalau bicara tentang popularitas. Nah, ini Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua soal elektabilitas Capres 16 besar gitu atau 16 nama di Jawa Barat. Artinya nama-nama itu sudah kita pilih, kita sodorkan kepada publik di Jawa Barat. Kira-kira kalau Pilpres dilaksanakan hari ini, dari 16 nama itu kira-kira siapa yang akan dipilih? Masih Prabowo, Pak. Tabungannya banyak sekali berarti Prabowo. Dan bahkan 2019, 2014 kan basis dan kandang terbesar pemenangan suaranya memang Prabowo di Jawa Barat ya. Yang kedua Ridwan Kamil, ada Anies, ada Ganjar, ada Gatot, ada Somad, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada Sandi di situ, ada kemudian Andika Perkasa, Panglima TNI yang baru. Itu kan potret terkini sebenarnya secara tidak langsung. Jadi sekalipun Jawa Barat itu adalah markas besarnya Kang Emil, secara tidak langsung ini secara de facto, secara popularitas dan elektabilitas Kang Emil ya mesti berbagi dengan figur-figur lain, terutama figur kuat seperti Prabowo ya, ada Ganjar dan Anies di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada koleganya itu seperti Sandi dan Agus juga
mendapatkan preferensi pemilih yang ya relatif muncul lah di Jawa Barat ya. Itu potret menurut saya dalam beberapa survei yang saya lakukan. Kalau 5 nama yang kita sodorkan, tentu 5 nama ini adalah orang yang menurut kita sering menjadi pembicaraan publik soal survei ya, atau mereka selalu muncul dalam berbagai survei. Prabowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar, dan Sandiaga Uno. Hanya 5 besar inilah yang kemudian yang ada di benak masyarakat di Jawa Barat kalau Pilpres diarahkan saat ini, terutama pada bulan Juni ketika survei dilakukan. Jadi kalau calonnya 5, ya meski nggak mungkin ada calon 5 nanti 2024, ya kira-kira ini tokoh-tokoh yang ada dalam benak masyarakat secara umum. Ya, sekian ya Bapak Moderator, landscape singkat, potret singkat terkait dengan peta politik Jawa Barat dan sedikit pengantar untuk konstelasi politik secara nasional. Saya sebagai orang yang agak jauh melihat politik Jawa Barat, kurang dan lebihnya tolong mohon dimaafkan. Tapi beda ceritanya kalau keluarga besar saya yang di Bekasi yang cerita, pasti tahu persis bagaimana peta yang ada di Jawa Barat. Kurang lebihnya begitu, yang benar dari Allah, yang salah dari setan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti saya panggil Cak Adi ya. Bebas, panggil Kak juga apa. Jadi Mas Adi ini mudah-mudahan bisa menjadi coachingnya landscape karena kaya dengan luar biasa dan beliau merendah begitu, katanya tidak banyak mengenal Jawa Barat, tapi kajiannya begitu mendalam sehingga kita cukup terperangah beberapa survei, malah kita tidak menyangka kalau Pak Ridwan Kamil bisa begitu di Jawa Barat, tapi tidak tahu di daerah lain di luar Jawa Barat. Saya pikir menjadi PR kita bersama, Mas Adi, untuk mendeteksi bagaimana potensi tokoh Jawa Barat di luar Jawa Barat. Kalau itu ada datanya, cuman karena saya spesifik diminta untuk bicara tentang spektrum saja Jawa Barat, saya tidak tampilkan data-data yang lain. Iya. Ya, dikasih. Kalau nasional itu akan kata, ini kalau mau di breakdown, Kang Emil itu yang memilih umur berapa, umur 17 tahun sampai 40 kah, atau 40 ke atas itu ada, Mas. Cuman karena saya memang sami'na wa ta'na dengan permintaan panitia, saya hanya begitu. Kalau begitu nanti kita beri ruang yang memang ruangnya lebih luas ya, tadi. Artinya Mas Adi spektrumnya Jawa Barat begitu jadinya. Jadi nanti kita undang ke Jawa Barat kalau begitu Mas Adi, secepatnya. Terima kasih Mas Adi sudah memberikan sentuhan istimewa terhadap bagaimana spektrum Jawa Barat menghadapi politik 2024. Tapi Mas Adi melihat seperti apa dengan sebetulnya lebih pada pesimisme ya, semuanya harus melalui kalau semacam portal ini portal partai politik ya. Tidak ada portal di bangsa ini yang tidak melalui partai politik. Satunya adalah presiden threshold yang sudah kadung ada sejak tahun 2017. Kalau Kang Zaki tadi menyampaikan sebetulnya bukan dipabrikasi di periode ini, tetapi sudah ada sejak zaman Pak SBY. Mas Adi melihat apakah memang ruang untuk di Pilpres 2024 ini dengan adanya presiden threshold 20% itu akan tetap berada pada dua pasangan calon, mau tidak mau, atau masih ada peluang lebih dari itu, karena kemudian ketika peluang itu ada, ketika peluang tiga pasangan calon itu ada, artinya ruang-ruang bagi, mohon maaf, yang artinya yang istilah Sundanya tuh GR begitu, GR tuh punya harapan begitu, ingin mencalonkan, berarti masih ada begitu. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, buat apa capek-capek begitu? Karena pasti akan terkanalisasi pada dua pasangan calon, tinggal merapat kemana gitu kan, mendekati kemana begitu. Kemudian jika melihat dari posisi itu, sejauh mana akan dari tokoh Jawa Barat dalam polarisasi dua pasangan calon itu, karena potensi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih yang hampir
20% atau 1/5-nya Indonesia, artinya bisa menyumbang suara cukup strategis. Kira-kira bagaimana Mas Ade? Wah, saya ditodong pertanyaan berat-berat ini. Enggak, ini kan kalau Kalau nggak keluar, kalau nggak ditanya nggak keluar. ya kalau PDIP maju sendiri kan bisa. Kalau PDIP maju sendiri bisa 4 poros sebenarnya. Kalau kita melihat dan membaca kalkulasi politik kekuatan di Senayan ya. Ya pahitnya sih 3 sebenarnya kalau mau dipaksakan untuk menjadi sedikit. Tapi kan problemnya partai-partai ini mau nggak gitu memajukan jagoan mereka sendiri, tentu dengan kalkulasi rasional. Kalau cuma 2 calon ya tentu agak sulit sebenarnya untuk melihat figur-figur potensial. Saya juga termasuk orang yang jadi pesimis melihat potret 2024. Karena kalau 2 calon ya pasti orangnya yang itu-itu saja gitu. Orang yang saya kenal sejak SD sampai sekarang itu aja lagi yang maju. Kan agak bosan juga Pak sebenarnya. Bagi kita yang generasi menjelang kolonial ini, ya, suasana baru kepemimpinan itu memang harus dilihat secara utuh. Itu dari segi partai politik ya. Kemudian kalau melihat konteks Jawa Barat secara umum, apalagi saat ini Kang Emil sebagai gubernur yang masuk dalam radar survei 5 besar gitu ya, tentu Jawa Barat dengan figurnya Kang Emil tetap menjadi idola dan menjadi magnet ya. Karena Jawa Barat ini kan merupakan salah satu provinsi yang basis pemilihnya paling banyak. Setelah itu kan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ada yang disebut dengan battleground ya, semacam perebutan basis-basis pemilih suara. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi basis-basis ini pasti akan direbut secara tidak langsung ya, karena memang kurang lebih 15-20% kan pemilih di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Apalagi misalnya saat ini gubernurnya disebut sebagai salah satu orang yang dinilai potensial untuk maju. Jadi tetap jadi idola Mas secara umum, baik secara geografis ataupun tokoh-tokoh yang muncul. Cuman kalau bicara tentang Kang Emil secara spesifik, tantangan terbesarnya itu pertama mencari partai politik, yang kedua tentu Kang Emil sepertinya harus ngebut ini dari sisa pemerintahannya karena 2023 itu nggak berasa ternyata tinggal setahun lagi kan. Artinya sekalipun Kang Emil masuk 5 besar dalam radar survei, minimal tren elektabilitasnya itu naik lah. Entah itu gimana caranya. Karena dilihat kecenderungannya kan Kang Emil ini naiknya pelan-pelan Mas. Beda dengan misalnya Ganjar Pranowo ya. Kalau Ganjar itu kan dari awal kok tiba-tiba sekarang nempel ketat Prabowo Subianto. Bahkan kalau mau jujur Sandiaga Uno yang sejak 2021 itu tidak pernah diperhitungkan dalam Pilpres, tiba-tiba dia muncul sekarang menyeruak dalam 6 besar coba. Artinya tren itu harus dilihat secara umum. Nggak boleh berpuas hanya sekedar masuk 5 besar, tapi dilihat trennya. Dan bahkan kalau Kang Emil misalnya dilihat dari segi elektabilitasnya jika dibandingkan dengan Anies agak mulai berjarak itu. Kang Emil misalnya 6-7%, Anies 12. Dulu sih agak sedikit mepet-mepet. Anies 9, Kang Emil itu 6 atau 7%. Artinya tren positif dalam survei mesti dilihat secara utuh yang harus dibaca secara umum. Dua hal yang menurut saya menjadi penting kalau kita bicara Kang Emil secara umum sebagai orang yang dinilai pantas untuk menuju jalan panjang di 2024. Tentu PR yang tidak kalah besarnya yang ketiga. Bagaimana basis-basis pemilih Kang Emil ini tidak hanya misalnya di Jawa Barat, sedikit di Jakarta, dan sedikit di Banten. Tapi sudah mulai menyebar di kantong-kantong yang lain. Terutama di kantong-kantong basis pemilih yang menjadi battleground pertarungan. Misalnya di Sumatera, di Kalimantan, tentu saja di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memang fragmentasi politiknya juga cukup kuat. 3 variabel yang mesti dilihat secara utuh. Bagaimana melihat Kang Emil itu sebagai orang yang ke depan tidak hanya berpuas dalam posisi 5 besar dalam survei, tapi juga harus dilihat tren surveinya dan tentu saja basis pemilihnya itu di Jawa Barat juga harus berbagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Mesti berbagi dengan Prabowo, berbagi dengan Anies ya, wilayah kekuasaannya itu. Bahkan di situ ada nama AHY dan Sandiaga Uno. Tentu saja Kang Emil juga mesti merebut basis-basisnya Ganjar, basisnya di Jawa Timur gitu. Bahkan mungkin basisnya Anies di Jakarta direbut di sapu bersih, itu jauh lebih baik. Tentu untuk meningkatkan elektabilitasnya supaya bisa relatively leading
menuju jalan 2024. Kira-kira begitu ya, Mas. Oke, Mas Adi, terima kasih. Saya pikir diskusi kita akan sangat panjang jika terus menggali beberapa kekayaan ilmu yang dimiliki Mas Adi, tapi kami mendapat surprise bahwa sebuah oleh-oleh bahwa hasil deteksi Mas Adi di bulan Juni ternyata PDI mampu mengungguli, dan yang keduanya endorse Pak Jokowi akan berpengaruh termasuk juga mungkin ini akan menjadi catatan bagi teman-teman yang akan main di Pilgub nanti nih. Oke, Mas Adi, terima kasih, dan sebelum kita tutup, saya mohon beberapa statement closing dari Mas Adi dulu, mungkin nanti Mas Zaki, kemudian Pak Gana dan Pak Ade, karena waktu kita sudah melewati batas untuk istirahat. Saya persilakan Mas Adi barangkali untuk closing statement terkait dengan diskusi kita malam hari ini, dari sore tadi sampai hari ini, dan catatannya apa kira-kira? Jadi maraton saya nih, terus ditodong terus ya. Right, ya. Mohon maaf pembicara-pembicara sebelumnya, saya sebenarnya lagi di jalan ini, lagi menepi. Cuman karena saya sudah bilang oke, nggak apa-apa lah gitu untuk diskusi. Siapa tahu dapat pahala dan masuk surga ya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya peta Pilpres untuk 2024, data-data yang dimunculkan oleh survei, termasuk presentasi saya, mungkin itu data dinamis, Pak. Tidak bisa dipatwa hitam dan putih bahwa itu adalah angka-angka yang akan mutlak menuju 2024. Tentang Pilpres, tentang Pileg, kekuatan partai, kekuatan calon akan berubah. Ini kan partai-partai politik, calon-calon kan belum saling serang. Jadi naik turunnya elektabilitas partai dan calon itu kan tergantung bagaimana serangan darat dan serangan udara yang akan muncul. Nah, disitulah kemudian Kang Emil sebagai penguasa di Jawa Barat akan diuji keteguhannya. Apakah nanti di antara begitu banyak badai dan serangan politik itu akan tetap eksis ataupun tidak. Karena ya dalam politik kita kan serba rumit. Migrasi pemilih kita itu kan cenderung berubah setiap saat. Apalagi survei ya. Itu kan survei kan selalu didasarkan bagaimana perkembangan politik, denyut nadi dan informasi yang mereka dapat. Terutama terkait dengan berbagai informasi yang sedang viral gitu ya. Kenapa misalnya Sandi mulai diperhitungkan menjadi capres? Saya menduga karena Sandi ini sejak jadi menteri, itu beritanya luar biasa, Pak. Bahkan dalam banyak hal mengalahkan berita-berita terkait dengan presiden dan wapres. Kan ada alat untuk mendeteksi, dalam sehari, 2 hari itu berita siapa yang paling banyak. Sandi itu beritanya banyak banget. Mungkin itu yang kemudian mempengaruhi banyak publik. Nah, itu juga bagian dari strategi bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon seperti Kang Emil. Artinya cukup dinamis, semuanya masih serba terbuka. Kang Emil boleh saat ini 5 besar, siapa tahu tahun depan bisa masuk 3 besar, bisa 4 besar, menggeser ya nama besar seperti Anies Baswedan dan nama-nama yang lainnya. Kira-kira begitu, Bang. Ya. Karena dalam politik itu everything can happen in the end. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.